Saya tampilkan file presentasinya. Ya, anak-anak, sudah muncul file yang saya tampilkan? Sudah. Ya, jadi ini wajahnya dinyalakan dulu karena saya rekam. Ya, yang pertama untuk absensi kehadiran, yang pertama untuk mengetahui ketersediaan kalian mengikuti kegiatan hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Dalam pembelajaran kali ini saya akan mensosialisasikan implementasi asesmen nasional dalam pembelajaran dan penilaian sebagai cermin profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan asesmen nasional di tahun 2021 atau dikenal sebagai AKM, ya, asesmen kompetensi minimum. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengukur literasi, membaca, dan numerisasi. Jadi bagaimana anak-anak di tingkat SMP itu nanti ada ujian AKM, ya, di kelas berapa Pak? Yang ditunjuk adalah kelas 8. Kalau dulu ada ujian nasional sudah dihapus, maka penggantinya adalah AKM dan yang menjadi titik untuk kelas SMP adalah kelas 8. Nah, literasinya kira-kira berapa ya Pak ya? Literasi di sini itu ada 500 kata. Kira-kira kalau dalam satu lembar itu ada 150 kata, berarti ada sekitar 4 lembaran. Nah, di dalam AKM ada apa lagi? Ada yang namanya survei karakter. Tujuannya apa? Mengukur hasil belajar emosional, sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga, adanya survei lingkungan belajar. Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang adanya pembelajaran. Literasi itu apa sih Pak? Ini saya jelaskan ya. Jadi literasi itu adalah membaca dan numerasi, ya. Itu adalah 2 kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Yang kedua, menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia masih sangat rendah. Makanya kenapa kok literasi itu perlu ditingkatkan supaya kalian itu punya semangat untuk membaca. Ya. Mengapa ada survei karakter? Nah, di sini survei karakter ini bertujuan untuk mengembangkan dunia pendidikan, ya, potensi siswa secara utuh. Di mana asesmen nasional di sini mendorong adanya pengembangan sikap, values, dan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada diri kalian pada kompetensi pembelajaran di tahun 2021. Nah, apa saja yang diukur? Yang pertama ada literasi membaca. Ya, kapasitas siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan tertentu, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi di masyarakat. Nah, contohnya apa Pak di sini Pak? Kalian bisa membaca sebuah informasi dari media koran karena kita masih daring, ya, bisa dari situs-situs melalui internet. Di dalam bacaan itu yang seperti saya katakan, minimal kalian harus membaca 500 kata.
Dan dari 500 kata itu kalian harus bisa memahami isinya apa, yang mengevaluasi ada masalah apa, solusinya yang diberikan itu bagaimana. Nah, itu adalah literasi. Kedua adalah literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ya, dengan cara mengevaluasi dan mendesain pendekatan ilmiah serta menafsirkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Ya, jadi kalian ini ketika belajar matematika, kalian itu harus punya ilmu yang nyata. Oh, belajar IPA itu harus punya ilmu yang nyata yang kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengukur jarak rumah ke sekolah misalnya. Itu salah satu contoh. Prosesnya sekarang dalam AKM itu apa saja? Ya, ini adalah gambarannya. Yang pertama, literasi. Ya, menemukan informasi apa saja di sini berupa mencari, mengakses, dan menemukan informasi tersurat dari wacana. Artinya apa? Ketika kalian membaca itu, kalian harus bisa menemukan kalimat inti pesan yang disampaikan itu apa dari bacaan. Kemudian tingkat pemahaman kalian, memahami fakta, prosedur, serta alatnya itu apa. Nah, itu bisa muncul dalam mata pelajaran matematika. Yang kedua, adanya interpretasi dan integrasi. Ya, dengan memahami informasi tersurat dan tersirat dalam bacaan, di mana bacaan itu kalian bisa memberikan sudut pandang, penilaian, ya bagaimana solusinya, baiknya bagaimana. Kemudian kalau kalian sudah menemukan poin positifnya, kalian harus mampu menerapkan konsep dari bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat nyata. Kemudian yang ketiga adanya evaluasi dan refleksi. Poin yang pertama yang muncul adalah menilai kredibilitas, kesesuaian maupun ketercapaian teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal yang ada di luar teks. Artinya apa? Dalam teks itu, di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian harus bisa mencoba ya, mendeskripsikannya di luar catatan itu di dalam penalaran kalian, sikap kalian, implementasi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kalian mempelajari suatu konsep dari suatu mata pelajaran, kalian munculkan. Ya. Contoh yang lain, Pak, saya kasihkan contoh ya, adanya pembelajaran agama, pendidikan agama. Ya. Di situ kalian diajari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya apa di rumah? Yang pertama bisa menjalankan sholat. Ya, sholat 5 waktunya dijalankan, rajin beribadah. Berdoa, Pak, betul, berdoa juga termasuk. Nah, itu salah satu contoh ya, penalaran kalian dari konsep evaluasi hasil pembelajaran. Jadi kalian di situ harus bisa mampu menerapkan hasil proses pembelajaran kalian dalam mata pelajaran. Nah, sekarang bagaimana cerminannya profil pelajar Pancasila yang dituntut harus ada di dalam diri kalian masing-masing. Nah, jadi ada 6 poin. Ini adalah 6 kunci yang harus kalian istilahnya laksanakan, ya, yang harus kalian cerminkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun dalam pembelajaran daring. Nah, yang paling mudah adalah poin ke-1. Ini tidak sulit, tetapi bagaimana caranya kalian harus mampu menerapkannya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Caranya dengan memahami moralitas, spiritual, etika yang beradab yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Pak, saya bersikap jujur, Pak, mengatakan sebenarnya kepada kedua orang tua saya tidak pernah berbohong. Apakah termasuk dalam poin ini, Pak? Ya. Itu kalian secara tidak langsung sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Kamu melaksanakan perintah Tuhan ya untuk baik kepada kedua orang tua. Kalian berkata yang baik, punya etika yang baik, ya, sikap yang baik, menghormati. Nah, itu salah satu contoh beriman kepada Tuhan. Poin kedua, berkebinekaan global. Nah, ini adalah tantangan baru.
Dari mana kebinekaan global ini muncul? Karena kebutuhan di era industri 4.0 itu sudah di depan mata kita. Kita tidak boleh tertinggal dari orang luar. Tetapi tidak semua kebudayaan asing bisa diterima. Nah, maka di sini ya, poin penting dari kebinekaan global adalah menciptakan keberagaman budaya, agama, ras ya, yang ada di dunia, sekaligus menegaskan mereka bahwa mereka merupakan warga global. Contohnya yang pertama adalah dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalian harus bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Ya, kalau kalian menguasainya, artinya apa? Kalian adalah generasi yang mampu menguasai kebinekaan global. Ya, penguasaan bahasa asing. Ya, Pak, nanti ketika saya di SMA belajar bahasa Jepang, nah itu salah satu contoh juga. Itu kebudayaan yang dari luar yang harusnya kalian kuasai. Ya, jadi positif, tidak apa-apa. Yang negatif ditinggalkan. Poin yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, gotong royong ini apa? Gotong royong ini bekerja sama. Kalian harus memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Ya, jadi kerjasama kelompok. Diskusi Pak, ya boleh. Pak, misalnya karena ini waktu daring, kemudian saya mendapatkan tugas itu saya kerjakan Pak. Ya, kelompokan, ya, telepon lewat WA, grup. Ya, katakanlah berlima, kemudian membahas pekerjaannya, sama-sama mencari solusi. Nah, itu salah satu contoh ya, kegiatan bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Ya, secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya. Ya, diharapkan di sini kalian memiliki poin mandiri ini sadar. Pendidikan itu buat siapa? Buat kalian sendiri. Contohnya apa? Kalau ada materi, ada kegiatan yang positif seperti ini, ya Pak Yuda mengadakan sosialisasi profil pelajar Pancasila, maka harusnya kalian mengikuti. Supaya apa? Ya, ini bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Ya, jadi mandiri itu muncul karena adanya motivasi kalian. Ingin apa? Meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas diri. Kesadarannya masing-masing akan pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah usaha sadar. Ya, tidak ada paksaan namanya usaha sadar itu untuk memajukan dirinya dan meningkatkan kualitasnya. Yang kelima, ada benaran kritis. Benaran kritis ini apa? Ini memiliki kemampuan yang memecahkan masalah, problem. Di mana ketika kalian memecahkan masalah ini, ya, tidak semua siswa bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kalau tidak bisa, maka jalan yang lain adalah dengan bertanya kepada guru. Tidak paham mengenai tugasnya, konsepnya apa yang diinginkan, ya silakan ditanyakan. Ya, itu artinya benaran kritis. Pak, mengerjakan tugas dengan rinci, Pak. Dengan mandiri, boleh. Itu juga bisa dikatakan benaran kritis. Ya. Yang keenam, ada poin kreatif. Apa kreatif itu? Menciptakan hal baru, terinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Contohnya bagaimana kreatif itu? Contohnya dalam kegiatan seni budaya, ya kalian diajarkan membuat suatu produk. Ya, produk itu kalian buat sebagus mungkin, sesempurna mungkin, yang menggambarkan imajinasi kalian, ya, yang menggambarkan kreativitas kalian. Contohnya kalau dalam mapel PPKN, ya kalian bisa membuat rumah adat dari bahan-bahan bekas seperti kardus, ya. Jadi dibuat miniaturnya ya. Kardus bekas itu bisa, kemudian stik es krim itu bisa. Itu salah satu contoh bentuk kreatif. Itu yang harus kalian miliki. Profil pelajar Pancasila itu apakah harus muncul dalam setiap pembelajaran? Nah, di sini saya beritahu, setelah ini semua mata pelajaran itu harus menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Semuanya harus ditumbuhkan di situ. Ya, pada semua mata pelajaran. Jadi contohnya kalau ada kegiatan seperti ini, ya, kalian harus mengawalinya dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, bagaimana Pak?
dilakukan secara daring, ya di tempatnya masing-masing. Ya, kemudian diawali dengan pengenalan nilai-nilai intek pada semua mata pelajaran. Jadi tujuan dalam pembelajaran itu kalian harus tahu ya, apa tujuan dari pembelajarannya. Kalian harus menguasai. Yang kedua, ada poin kebinekaan global. Nah, seperti yang saya beritahu, ada mapel bahasa Inggris berupa penguasaan bahasa Inggris, IPS, sejarah yang memahami budaya nasional dan global. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti agama muncul apa? Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa Indonesia apa? Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, ada poin bergotong royong. Di semua mata pelajaran nanti juga ada. Bentuknya apa? Kerja kelompok dan berdiskusi. Makanya saya beritahu tadi, Pak harus rajin-rajin, Pak. Ya, komunikasi dengan temannya. Ya. Pak, teman saya Mbak punya HP, Pak. HP-nya masih rusak. Ya diajak dulu. Ya berbagi bersama. Itu salah satu bentuk wujud gotong royong. Berikutnya mandiri. Di semua mata pelajaran nanti juga muncul. Berupa apa? Ya, pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa pandemi COVID. Nah, bagaimana caranya kalian dikatakan mandiri di sini? Ya, karena kalian mungkin akan menemui masalah yang sulit dihadapi ketika tidak bertatap muka dengan guru. Ya, Bapak Ibu guru juga tentu merindukan kalian. Kalian pasti mungkin ada masalah, sudah diperkirakan. Tapi bagaimana caranya? Karena kondisi yang tidak mendukung, kalian harus berusaha juga. Bagaimana cara mengerjakan sebuah tugas ya, jika tidak tahu caranya, misalnya mencari atau men-searching di Google ya. Kemudian atau menanyakan kembali pada gurunya untuk memperjelas, boleh ya. Jadi mengerjakan tugas-tugas dari semua guru itu juga merupakan contoh sikap mandiri. Yang merasa tugasnya masih bolong-bolong, nah ini saya beritahu ternyata mengerjakan mandiri itu merupakan bagian dari profil belajar Pancasila. Kewajiban kita bersama. Yang kelima, benar kritis. Nah, di semua mata pelajaran nanti juga ada. Jadi semua siswa di sini harus membaca buku teks. Minimal tadi 500 kata, dan buku penunjang, sumber pelajaran yang lain yang melatih kalian berpikir kritis. Nah, LKS sudah dibagikan. Nah, itu salah satu contoh hebatnya SMP Darul Ulum. Kalian diberikan sumber belajar, di mana sumber belajar itu untuk menunjang sumber bacaan kalian, ya untuk melengkapi ya tugas-tugas yang harus bisa dikerjakan, yang di mana di situ kalian harus baca dan harus mengetahui materi hari ini pokok intinya apa, pesan apa yang disampaikan. Nah, itu tujuannya. Kreatif juga akan muncul pada semua mata pelajaran ya dengan berbagai macam bentuk. Kalau kalian mungkin seni budaya pernah melukis, menggambar, ya itu salah satu contohnya. Kalau olahraga Pak, bagaimana dikatakan kreatif? Ya bagaimana kalian itu akan merekam misalnya kegiatan olahraganya di rumah ya untuk menjaga ya, kebugaran tubuh, kesehatan tubuh, ya misalnya bermain bulu tangkis, sepak bola Pak termasuk olahraga? Ya boleh. Ya, direkam tidak perlu lama, mungkin 3 menit cukup. Untuk bentuk bahwa kalian itu pelajar yang kreatif dan inovatif. Jadi meskipun di rumah tapi tetap hidup sehat. Nah, ini saya beri contoh. Pak, bagaimana Pak? Ini terutama untuk kelas 8 ya. Bentuk soal AKM nanti. Survei karakternya itu bagaimana? Nah, ini soalnya. Jadi soal itu kok panjang-panjang ya Pak ya? Ya ini tujuannya supaya kalian itu bisa menemukan gagasan pikiran apa yang disampaikan dari pokok bacaan. Ya. Ini salah satu contohnya. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Seleksi tersebut untuk memilih 1 orang penerima beasiswa dengan materi seleksi A, B, dan C. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A, namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Apa yang dilakukan Doni? Nah, sekarang kira-kira jawabannya apa anak-anak? Bisa buka mic yang mau menjawab?
Dinyalakan mikrofonnya yang mau menjawab. Apa jawabannya kira-kira? A, B, C, atau D? Halo? Ada yang mau menjawab? Tidak ada ya? Kok sepi ya? Pak. Ya, ini saya buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Jadi karena titik A tadi, materi A tadi sulit, Doni harus berusaha. Karena apa? Tuntutannya semua materinya harus dikuasai. Nah, ini jawabannya. Nah, nilai-nilai karakter apa yang bisa tumbuh? Di sini dia ada kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu, gemar membaca, dan yang terakhir tanggung jawab. Pasti poin ini akan muncul. Pak, kerja keras itu artinya dia harus berusaha dengan maksimal. Disiplin artinya berhubungan dengan waktu belajarnya. Rasa ingin tahu berhubungan dengan motivasi dia untuk menguasai materi A. Gemar membaca, nah, artinya apa? Dia harus mencari sumber-sumber yang terpercaya terkait dengan materi A. Tanggung jawab untuk menyelesaikan dan lolos, ya mendapatkan beasiswa tadi. Nah, itu poin-poin yang muncul. Nah, ini contohnya juga ya, soal AKM. Ya. Sekolah Rara akan mengadakan sebuah pasar murah yang diikuti oleh semua kelas. Stand dengan pengunjung terbanyak akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Strategi apa yang harus dilakukan Rara? Nah, itu soalnya. Yang mana kira-kira ini? Ternyata jawabannya B. Melakukan survei untuk mencari tahu tema stand yang banyak diminati. Loh, kenapa demikian? Survei di sini merupakan bagian dari langkah-langkah kewirausahaan. Dengan melakukan survei, dia bisa mengetahui kebutuhan pasar, apa yang diminati oleh calon pembeli, apa yang sekarang itu sedang hits. Nah, itu yang dicari. Poin apa saja yang muncul? Kerja keras, ya. Melakukan survei itu tidak mudah, ada disiplin, tanggung jawab, ya, kreatif, mandiri, bersahabat, dan komunikatif. Karena survei itu otomatis dia harus berkomunikasi dengan orang lain. Ya, rasa ingin tahunya bagaimana, ya, apakah yang diminati oleh masyarakat itu rasa ingin tahu. Peduli lingkungan, oh masyarakat sekarang itu yang digemari apa, ya, kepeduliannya tinggi, ya, kepedulian sosial, ini antar sesama manusia. Oke, jadi itu salah satu contoh soal AKM. Nah, besok kalian akan menghadapi soal ini. Ini khususnya kelas 8 ya. Jadi ya mudah-mudahan lancar dan sukses. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid diagnosa hasil belajar setiap murid dapat diagnosa oleh guru. Nah, guru di sini yang akan mengamati kalian juga. Makanya kalian saya harap yang menilaikan profil pelajar Pancasila di dalam kehidupan kalian meskipun daring, ya laporan kalian mengenai tugas sikap kalian kesehariannya dalam proses daring itu semuanya bisa diamati oleh Bapak Ibu guru. Ya. Hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran. Ya, ini saya sampaikan supaya apa? Kalian ini bisa lancar mengikutinya. Ya. Jadi SMP yang ditunjuk adalah kelas 8, sedangkan kalau SMA atau SMK itu kelas 11. Itu ujian AKM. Ini gambaran ya, semester 1 dan 2 berupa penugasan yang bagaimana yang harus kalian lakukan. Kalau PPKN saya rancang seperti ini ya. Jadi desain saya semester 1 dan 2 kita kan sudah masuk semester 2. Jadi nanti itu akan ada penugasan berupa gambar poster. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah kelas 9 itu sebelum pandemi sudah pernah saya suruh buat poster ya, seingat saya. Nah, itu tetap pembelajaran daring akan saya munculkan. Poster itu bisa berbagai teknik. Pak, apakah harus digital, Pak? Enggak, manual juga boleh. Menggambar boleh. Ya, tidak ada masalah. Poster itu berupa ajakan ya, dari profil pelajar Pancasila.
misalnya kalian ambil dari poin yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa tadi, nah apa yang harus kalian ajak misalnya dari sebuah poster itu yang kalian sampaikan? Apa yang harus kalian munculkan ketertarikan kalian kepada kegiatan tersebut? Begitu. Ada kemudian gambar komik. Gambar komik di sini tidak perlu banyak, ya cukup 2-3 gambar yang bisa menyampaikan pesan. Pesan apa? Bisa pesan moral, akhlak. Ya. Jadi di dalam gambar komik itu muncul penilaian karakter apa yang ingin disampaikan. Nah, kemudian ada yang namanya memainkan alat musik tradisional. Ya, kalian mulai sekarang ya coba ya, meminati salah satu alat musik yang kalian sukai yang mana, suling, ya boleh, ya atau mungkin gitar boleh. Kemudian alat musik tradisional kelompok, ya ini memainkannya secara bersama-sama. Secara daring Pak, ya karena kondisi ya. Kalau dulu kan kita tatap muka enak, ya. Nah, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian semua. Bila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Yang mau bertanya silakan. Bisa dibuka mic-nya kalau mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya bisa dibuka mic-nya. Tidak ada. Berarti sudah jelas ya. Devi, Kerta, bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Tidak ada pertanyaan? Sudah. Oh, pinter. Ima, bagaimana kabarnya Ima? Sudah lama ini Ima tidak bertanya ya Ima. Ya, Pak. Nah, bagaimana? Sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan? Ya. Bagi yang baru gabung, ya mohon maaf ya tadi saya sedang menjelaskan jadi belum sempat konfirmasi kehadirannya. Terlambatnya terlalu lama tadi sudah saya beri waktu 10 menit. Ya. 10 menit untuk kehadiran kok terlambatnya lama. Ya. Yang kelas 8 khususnya silakan yang mau bertanya terkait dengan AKM. Tidak ada? Kelas 8. AKM itu seperti UN, Pak. Ya, ini saya jawab dulu ya. Siapa yang bertanya? Sebutkan namanya tadi, nama lengkap. Puja Aisyah Paramita, 8B, Pak. Puja, 8B. Oke, pertanyaan yang bagus. Pak, AKM itu seperti UNAS, Pak? Jawabannya adalah jauh lebih sulit dari ujian nasional. Kenapa jauh lebih sulit dari ujian nasional? Jadi ujian nasional itu sifatnya dulu itu diinstal ya, software, kemudian kalian mengerjakannya di masing-masing PC. Kalau AKM jauh lebih sulit, kenapa? 100% online, tidak ada software. Hasilnya bagaimana Pak? Langsung muncul. Nah, itu AKM. Poin kedua, AKM itu dinilai dari keseharian, kemudian dibuktikan pada penilaian akhir semester. Berupa apa? Ya, pengawas dinas yang akan monitoring apakah anak ini sudah memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila atau belum. Itu AKM. Jadi penilaiannya jauh lebih otentik. Ya, dilihat dari keseharian. Kalau anak itu rajin, ya, mengerjakan tugasnya, ya, bertanggung jawab kesehariannya, otomatis ya, di dalam penilaian AKM hasilnya bagus. Nah,
Kalau misalnya anak itu tidak pernah mengikuti kegiatan sama sekali, ya kemudian ya sering membolos, maka hasilnya ya buruk ya. Nah, makanya penilaiannya jauh lebih sulit. Terima kasih Puja yang sudah bertanya. Silakan apabila ada pertanyaan lain, terutama kelas 8 yang akan menghadapi AKM terlebih dahulu. Halo, yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan di-on-kan kameranya. Ya, kemudian kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini. Di-on-kan dulu kameranya. Saya foto lagi dari sini. Selamat pagi, Pak. Saya tanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Silakan. Mau bertanya lagi? Halo, silakan yang mau bertanya lagi. Kalau materi AKM itu dari materi kelas 8 atau banyaknya materi luar dari kelas 8, Pak? Ya, kalau AKM materinya sumbernya dari mana? Wah, ini pertanyaan yang bagus lagi dari Puja. Untuk AKM, ya, penilaiannya muncul dari kelas 8, materinya kelas 8. Nah, enaknya di situ. Materinya juga muncul dari kelas 8. Jadi tidak diambil dari kelas 7 sebagian, tidak. Ya, jadi penuh dari kelas 8. Begitu Puja. Apakah lebih mudah? Ya belum tentu. Ya memang untuk soalnya lebih kerucut, tapi saya beritahu tadi minimal sumber bacaannya itu adalah 500 kata untuk tingkat SMP. Ya. Sekitar 4 lembaran sumber bacaannya. Panjang-panjang nanti. Begitu Puja. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, kameranya di-on-kan. Saya foto dari sini. Ya, di-on-kan dulu untuk laporan bahwa anak-anak ini yang ikut dalam kegiatan hari ini. YT Eka Poi, ini siapa ya? Kameranya belum Eka. on. Nah, sip, bagus. Di-on-kan dulu. Nah, di-on-kan semua kameranya. Saya buat laporan dulu. Ini saya foto, saya kirim ke grup Bapak Ibu Guru ya. Oke, sebentar. Ya, kita buka mic sebentar dan tepuk tangan bersama-sama sebagai suksesnya, lancarnya kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih luar biasa ya anak-anak SMP Darul Ulum. Ya, doa saya mudah-mudahan kalian semuanya sukses ya dan diberi kelancaran dalam setiap kegiatan daring. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.